Halo, nah sekarang di sini materi selanjutnya adalah tentang pendugaan parameter, tapi di sini kita fokus kepada satu populasi. Nah, di sini secara garis besar kita ingin menduga suatu parameter di populasi. Nah, populasi yang bisa terkenal itu adalah nilai tengah, proporsi, ataupun juga dengan variansi, atau kita sebut juga dengan beragam. Oke, di sini ada subbab materinya, ada pengenalan gimana konsep inferensial statistika, terus juga tentang definisi pendugaan parameter, gimana pendugaan nilai tengah, pendugaan proporsi, dan juga pendugaan variansi, atau kita sebut juga dengan beragam. Nah, sebelum menduga parameter, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu inferensial statistik. Nah, di statistik itu, secara garis besarnya dia terbagi dengan dua. Jadi ada statistika deskriptif dan juga ada inferensial statistik. Nah, statistika deskriptif seperti kita ketahui describe, itu artinya menggambarkan, berarti dari sini kita mengumpulkan data dan kemudian kita menyajikan data tersebut atau menggambarkan data tersebut baik dalam bentuk tabel, diagram, diagram ini bisa juga diagram lingkaran atau diagram batang, dan juga poligon. Nah, sedangkan dari inferensial statistik ini kita mengambil suatu sampel di dalam suatu populasi, dan dengan menggunakan sampel tersebut kita menarik kesimpulan mengenai suatu populasi dengan menggunakan data sampel yang kita gunakan. Jadi sampel yang kita ambil itu dapat menggambarkan suatu populasi yang ada uh, di suatu wilayah atau di suatu tempat. Nah, inferensial statistik ini pun dibagi dengan dua, ada yang namanya pendugaan parameter dan juga uji hipotesis. Nah, di mana pendugaan parameter di sini kita ingin menduga parameternya. Nah, dari parameter yang ada itu biasanya dia belum tentu benar-benar mendapatkan nilai yang sesuai di populasi tersebut. Dia hanya biasanya cuman mengestimasi atau kita cuman menduga nilai atau mendekati nilai sesungguhnya. Nah, juga di sini ada nama uji hipotesis, berarti dari sini uji hipotesis itu sama dengan kita ingin menarik kesimpulan dari asumsi awal yang ada. Nah, jadi misalkan kita punya asumsi dan kemudian asumsi yang kita punya itu kita harus mengujinya apakah benar asumsi kita itu benar atau malah kebalikannya. Nah, di sini pendugaan parameter, secara garis besar, pendugaan parameter itu proses yang digunakan untuk menaksir hubungan parameter populasi yang belum diketahui menggunakan sampel statistik. Atau dengan kata lain, di sini kita mengambil sampel dari suatu populasi dan kita menggambarkan populasi tersebut menggunakan data sampel yang ada. Nah, pendugaan pun terbagi dua, ada nama pendugaan titik, ada pendugaan interval. Nah, pendugaan titik ini adalah pendugaan yang sering kita gunakan. Nah, artinya di sini jika di suatu populasi kita ingin mengetahui nilai tengah populasi, kita dapat menggunakan data sampel, kita dapat mencari tahu berapa nilai tengah yang ada di populasi tersebut dengan menggunakan data sampel yang ada. Nah, terus juga ada nama pendugaan interval. Pendugaan interval ini kita menduga parameter tersebut, tapi menggunakan interval. Jadi, kita akan menggunakan interval untuk mengetahui mungkin parameter yang kita duga itu berada di di antara dua nilai. Jadi kita tidak mendapatkan nilai sesungguhnya, tapi kita mendapatkan nilai estimasi. Nah, untuk penulisannya itu sendiri, kita untuk mengetahui berapa selang kepercayaan 1 dikurang alfa kali 100% bagi theta itu adalah dugaannya. Jadi, dugaan theta itu dapat ditulis sebagai theta topi yang ada di sini. Ini artinya kita menduga nilai dari si theta. Jadi duga itu ditandai dengan adanya topi di atas simbol tersebut. Jadi nilai dugaan theta ini dia berada di antara nilai A dan B. Nah, untuk sebagai informasi, alfa itu adalah taraf nyata atau berapa taraf kesalahan yang ada. Jadi di dalam suatu populasi pastinya kita ada orang yang setuju dan juga tidak setuju. Dan biasanya untuk di musyawarah untuk suara terbanyak itu merupakan yang dipercaya. Jadi di sini untuk di statistika itu sendiri kita ada yang namanya
alfa itu adalah taraf kenyataan atau orang yang minoritas. Jika misalkan mayoritas 65%, berarti minoritasnya 5%, dan 5% itulah si alfa ini atau taraf nyatanya. Nah, untuk interpretasi sendiri, itu kita dapat menulis, kita satu kurang alfa 100% percaya bahwa parameter yang sesungguhnya theta akan berada pada selang antara A sampai B. Nah, untuk selang dugaan yang baik itu sendiri, itu jika mempunyai derajat kepercayaan yang sangat tinggi. Nah, kenapa? Karena jika derajat kepercayaan semakin tinggi, misalkan derajat kepercayaan kita adalah 95%, berarti taraf nyata kita adalah 5%. Nah, jadi 95% itu sudah cukup baik. Nah, tetapi akan lebih baiknya jika kita mengambil 99%. Kenapa? Itu lebih mendekati 100%. Jadi, mayoritasnya lebih dipercaya untuk hasilnya. Nah, kemudian selang dugaan yang baik itu juga punya selang yang sempit. Nah, kenapa? Karena semakin sempit selang yang ada, itu nilai dugaan kita semakin mendekati nilai sesungguhnya. Jadi, akurasinya lebih bagus. Nah, solusinya bagaimana? Yaitu dengan memperbesar ukuran sampel. Kenapa? Karena jika sampel kita semakin banyak, maka itu kan semakin mendekati populasi yang ada, jumlah populasi yang ada. Nah, dengan begitu informasi yang kita peroleh di sampel itu juga semakin akurat untuk menggambarkan bagaimana populasi tersebut. Oke, di sini kita ingin terlebih dahulu menduga nilai tengah. Nah, sebagai informasinya, di nilai tengah populasi itu dia simbolkan dia sebagai mi. Sedangkan untuk sampel itu kita menyimbolkan dia sebagai X bar. Jadi X bar ini adalah nilai tengah yang biasa kita ketahui di materi-materi sebelumnya. Nah, jadi untuk sebelumnya, untuk menduga nilai tengah, kita harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, adanya ukuran sampel. Nah, kita harus tahu apakah dia besar dari 30, lebih dari 30, atau dia kurang dari 30. Nah, kemudian distribusi populasi. Nah, distribusi populasi ini apakah dia normal atau tidak normal? Nah, seperti di materi sebelumnya, untuk distribusi normal itu biasa kita dapat menggunakan tabel Z. Nah, jika distribusinya tidak normal, itu bisa jadi kita menggunakan distribusi lain, atau kita dapat mentransformasikannya ke distribusi normal tersebut. Nah, ada juga yang nama standar deviasi. Standar deviasi ini kita harus diketahui atau tidak diketahuinya. Jadi, apakah di populasi itu dia diketahuikah standar deviasinya, atau kita harus mencarinya terlebih dahulu jika dia tidak diketahui. Nah, untuk pendugaan titik, ini seperti kita ketahui untuk mu duga, itu artinya kita ingin menduga dari nilai tengah populasi. Nah, mu duga itu sama dengan X bar, di mana ini merupakan rata-rata dari data yang ada. Artinya berapa jumlah datanya, kita bagi dengan berapa banyak datanya. Sebagai contohnya, kita ingin mengetahui berapa nilai tengah berat kaleng asam sulfat yang digunakan pada praktikum kimia dasar untuk 100 praktikan. Nah, untuk itu kita memilih 7 praktikan sebagai sampel acaknya. Jadi dari 100 praktikan, jadi 100 praktikan ini adalah populasinya, kita akan memilih sampelnya. Sampelnya di sini adalah 7 praktikan. Di mana 7 praktikan itu memiliki berat asam sulfatnya adalah 9,8, 10,2, 10,4, 9,8, 10, 10,2, dan juga 9,6 liter. Nah, jadi di sini satuan dari berat asam sulfat itu dalam bentuk liter, karena kita di sini berat kalengnya itu berapa. Nah, dugalah nilai tengah berat asam tersebut. Jadi, di sini jika ingin menggunakan dugalah nilai tengah berat asam tersebut, kita lihat dulu apakah dia dugaan dia terhadap titik atau dugaan terhadap selang. Jika dia tidak mention kalau dia atau menyebutkan kalau dia menduga selang, berarti kita menduga dia secara titik. Nah, untuk dugaan titiknya itu adalah mu duga itu adalah X bar. Itu adalah berapa jumlah datanya kita bagi dengan banyak datanya. Banyak data di sini adalah Cn. Jadi jumlah datanya itu adalah yang tadi berapa berat kaleng tadi, kita bagi dengan berapa banyak datanya. Datanya ada 7. Jadi di sini diperolehlah rata-rata beratnya itu adalah 10. Karena satuan dari berat kita adalah liter, berarti di sini rata-ratanya adalah 10 liter. Jadi dugaan nilai tengahnya adalah 10 liter. Ini untuk pendugaan titik. Nah, selanjutnya, ini
sebelum kita masuk ke pendugaan nilai selangnya, kita terlebih dahulu mengetahui gimana cara membaca tabel Z. Tabel Z ini adalah tabel normal. Nah, jika kita ingin mengetahui berapa Z alfa per 2, di sini Z alfa per 2, kita ambil, misalkan alfa kita adalah 0,05, maka di sini untuk Z alfa per 2 kita adalah Z 0,025. Nah, 0,25 ini gimana cara nyarinya? Nah, seperti kita ketahui tadi kita ada rumusnya 1 dikurang alfa. Nah, karena di sini kita alfa per 2, berarti di sini kita menggunakan 1 kurang alfa per 2. Nah, alfa per 2 kita itu adalah 0,025. Jadi 1 dikurang 0,025 itu adalah 0,975. Oke, 975. Nah, karena di sini adalah 0,975, berarti di sini kita cari tahu di mana nilai probabilitas yang 0,975. Nah, yang saya petakan ini adalah 0,9750. Jadi nilai dari Z alfa per 2 itu adalah, kita lihat dulu tabel sebelah kirinya, itu menentukan Z-nya 1,9, kita tambah dengan 0,06, maka hasilnya adalah 1,96. Jadi nilai Z 0,025 itu adalah 1,96. Nah, begitu juga dengan selainnya, untuk nilai alfa lainnya. Nah, inilah untuk pendugaan interval. Jadi, seperti kita ketahui, pendugaan interval itu bisa jadi diketahui standar deviasinya atau tidak. Nah, di sini kita misalkan ragamnya diketahui. Nah, ragam itu, simbol populasi ragam itu adalah ini, sigma kuadrat. Ini cara bacanya adalah sigma kuadrat. Nah, kemudian jika dia sigma kuadratnya diketahui atau ragamnya diketahui, maka kita dapat menggunakan rumus ini. Jadi ini artinya adalah untuk menduga suatu nilai tengah si mu, itu kita peroleh dari berapa nilai tengah kita tadi, dugaan titik kita sebelumnya tadi. Nah, itu kita kurang di sini dengan Z alfa per 2 kali sigma per akar N. Nah, ini biasa kita sebut dia sebagai margin error atau berapa batas kesalahannya. Nah, ini untuk kita kurang berapa margin error-nya, dan di sebelah kanannya itu kita tambah dengan berapa margin error-nya. Nah, sebagai contohnya, kita masih menggunakan contoh tadi untuk asam sulfat tadi untuk 100 praktikan, di mana satu asam sulfat untuk satu praktikan. Nah, dugalah selang kepercayaan. Nah, jika ada kata dugalah selang kepercayaan, berarti kita menggunakan pendugaan interval. Nah, di sini kita menggunakan selang kepercayaannya 95%. Nah, bagi nilai tengah berat asam sulfat tersebut bila diketahui ragam beratnya adalah 0,099 liter dan rata-rata beratnya adalah 9,9 liter. Nah, terlebih dahulu kita ketahui berapa X bar-nya. X bar-nya itu adalah 9,9 liter. X bar itu adalah rata-rata beratnya. Jadi ini adalah rata-rata berat sampel. Jadi dari 100 praktikan tadi, jadi 100 praktikan ini untuk rata-rata beratnya itu adalah 9,9 liter. Nah, ragamnya diketahui, ragam di populasi itu adalah 0,09 liter. Jadi di sini ada katanya, di kata 0,09 liter. Nah, dengan kata lain, si sigmanya itu adalah 0,3 liter. Kenapa? Karena sigma kuadrat kita 0,9 liter, jadi akar dari ragam itu, atau kita sebut dengan standar deviasinya adalah 0,3 liter. Nah, selang kepercayaan kita adalah 95%. Nah, kalau misalkan 95% berarti alfanya, atau berapa kesalahannya itu adalah 100% kurang 95%, artinya 5%. Jadi, 5% ini biasanya adalah suara minoritas. Nah, 95% ini adalah suara mayoritasnya. Nah, untuk alfa 0,05 atau 5% ini, maka Z alfa per 2 kita adalah 1,96. Ini seperti yang kita cari tadi di tabel Z tadi. Nah, jika sudah kita ketahui beberapa hal ini, kita bisa langsung mensubstitusi ke rumus selang yang ada di sini. Berapa X bar-nya, berapa Z alfa per 2-nya, berapa sigmanya, dan berapa akar dari N. Nah, kita substitusilah masing-masing nilai, nah diperolehlah nilai selang dari mu itu adalah ini. 9,8412 sampai 9,9588. Jadi dengan kata lain, nilai dugaan si mu itu berada di antara 9,8412 sampai 9,9588.
Nah, ini adalah penunggan interval jika sigma kuadratnya diketahui. Nah, sebelum selanjutnya kita juga harus mengenal yang namanya tabel T. Nah, tabel T ini cara untuk bacanya. Jadi tabel T ini nanti ada nama derajat bebas. Nah, jadi di sini tabel T ini juga digunakan biasanya jika sampelnya itu kecil, atau biasanya ini jika dipakai jika N-nya itu kurang dari 30. Nah, untuk contohnya di sini misalkan T 0,25 dengan ini artinya derajat bebasnya 6, berarti kita ambil aja 0,025 di sini adalah ini taraf nyata 0,025 dan 6 derajat bebasnya itu atau degree of freedom itu adalah 6. Berarti dengan kata lain nilainya di sini adalah ini 2,447. Karena ini irisan antara si DF dan si berapa taraf nyatanya. Berarti hasilnya adalah 2,447. Nah, selanjutnya, ini penunggan interval untuk sigma kuadratnya tidak diketahui. Jadi masih dengan cara yang tadi, tapi di sini bedanya adalah sigma kuadratnya itu tidak diketahui. Artinya di populasi yang ada dia tidak memberitahu berapa nilai ragamnya. Nah, untuk ragam itu sendiri untuk populasi dapat dinotasikan sebagai sigma kuadrat. Nah, sedangkan untuk sampelnya kita dapat notasikan dia sebagai S kuadrat. Nah, biasanya ini dilakukan ketika jumlah banyak datanya itu kurang dari 30. Nah, untuk selang kepercayaannya itu masih dengan cara yang sama, tapi bedanya cuma di sini. Yang tadi kita pakai Z, sedangkan di sini kita menggunakan T. Nah, ini dapat dilihat dari berapa banyak datanya biasanya, atau dari sigma kuadratnya apakah diketahui atau tidak. Nah, masih menggunakan data tadi, jadi dari 100 praktikan yang ada, itu dipilih 7 praktikan sebagai sampel asyaknya. Nah, di mana isi kailannya itu, ini adalah berat masing-masing dari 7 praktikan tadi. Dugalah selang kepercayaan 95% bagi nilai tengah berat asam sulfat tersebut bila isi kalian tersebut menyebar normal. Nah, walaupun dia menyebar normal dibilang di sini, bukan berarti kita langsung menggunakan tabel Z. Kita lihat dulu apakah dia yang diketahuinya itu sampelnya kah, atau apakah ragam populasinya diketahui atau tidak. Nah, kita ketahui di sini kalau ragam populasinya itu tidak diketahui. Maka sudah pasti kita menggunakan yang namanya tabel T, dan juga diperkuat dengan sampel yang diambil adalah 7 praktikan, dan ini kurang dari 30. Nah, rata-rata dan simpangan baku kita diketahui terlebih dahulu. Untuk N-nya itu adalah 7 data, kita peroleh adalah X bar-nya itu adalah 10 liter. Nah, X bar 10 liter ini kita peroleh dari pendugaan titik sebelumnya. Jadi dari 7 data praktikan yang kita ada ini, itu rata-ratanya adalah 10 liter. Dan dengan menggunakan rumus dari simpangan baku, kita peroleh nilai S-nya itu adalah 0,283. Nah, 0,283 ini diperoleh dari ini, dari simpangan baku dari 7 data ini. Nah, untuk alfanya 5%, nah kita ketahui 5% ini dari 95% tadi. Kalau dia 95% selang kepercayaannya, maka alfanya itu adalah 5%. Nah, DF ini diperoleh dari N kurang 1. Nah, sebenarnya di sini harusnya ada DF, itu adalah N kurang 1. Nah, N-nya kita ada 7, berarti 7 kurang 1 adalah 6. Nah, maka nilai T alfa per 26 itu adalah 2,447. Ini peroleh dari tabel T tadi. Nah, maka kalau misalkan udah diketahui semuanya, kita bisa langsung masukin ke rumusnya tadi. Kalau misalkan dugaan si mu itu berada di antara X bar dikurang margin errornya, dan juga sebelah kanannya adalah X bar ditambah margin errornya berapa. Nah, kita substitusikan nilainya adalah ini, 9,74 sampai 10,26. Nah, jadi selang kepercayaan Barimi itu adalah 9,7 sampai 10,25. Jadi, ketika dari data ini kita perolehlah nilai rata-ratanya itu berada 9,74 sampai 10,26. Artinya bisa jadi nilai dugaannya itu mungkin bisa jadi 10. Nah, 10 kenapa 10? Kan di sini nilai sampel kita tadi rata-rata 10 liter kan. Nah, ini juga sesuai dia berada di antara rentang ini. Nah, bisa juga di antara hasilnya 10,1. Nah, itu masih available karena dia masih berada di antara selang ini. Nah, itu interpretasi dari selang ini. Nah, selanjutnya kita masuk kepada yang namanya pendugaan proporsi.
proporsi ini sebenarnya sama dengan peluang atau probabilitas. Nah, kita simbolkan ya sebagai P untuk simbol dia populasi, dan simbol dia P juga itu sebagai simbol sampel. Nah, itu merupakan X per N, di mana X ini banyak data yang kita inginkan, dan N itu berapa banyak sampel. Misalkan nih, kita punya 7 bola, misalkan dalam suatu kotak. 7 bola itu ada 3 warna merah, berarti di sini nantinya ada 3 warna merah, dan ada juga 4 warna biru. Nah, misalkan kita ada 2, 4 biru. Nah, di sini misalkan kita ingin mengetahui berapa peluang terambilnya bola merah. Nah, bola merah kita ada 3. Jadi probabilitasnya adalah berapa banyak data yang kita inginkan, berarti berapa banyak bola merah kita adalah 3, dan berapa banyak sampelnya, berapa banyak bolanya adalah 7. Berarti peluang kita mendapatkan bola warna merah itu adalah 3/7. Nah, inilah proporsi secara sampelnya. Nah, ini untuk contoh sampelnya. Nah, sebagai contohnya, di sini kita ingin mengambil suatu kasus tentang panti asuhan. Kita anggap ada sekelompok mahasiswa membawa 4 kotak permen. Nah, di dalam kotak permen yang pertama, itu ada 5 warna permen lollipop. Berarti ada 5, yaitu warna 2 biru, dan 3 merah, 4 putih, 4 kuning, dan 2 hijau. Nah, dugalah berapa proporsi terambilnya permen warna merah pada kotak 1. Nah, warna merah kita di sini ada 3. Jadi, dengan kata lain, untuk ini kita lihat terlebih dahulu berapa banyak sampel yang ada. Banyak sampel yang ada, kita jumlahkan berapa banyak masing-masing permen jumlahnya. Itu kita hitung dapat hasilnya adalah 15 permen. Nah, berapa banyak permen warna merah? Kita ketahui warna merah adalah 3. Itu di sini kita ambil adalah 3. Jadi 3 ini kita set dia sebagai X. Berapa banyak permen yang kita inginkan. Nah, terus berapa duga proporsinya? Yaitu P duga itu adalah X per N. Jadi 3/15 atau 1/5. Jadi proporsi terambilnya permen warna merah adalah 1/5. Nah, itu untuk pendugaan titik. Nah, selanjutnya kita ingin menduga dia intervalnya. Jadi untuk pendugaan interval ini sebenarnya masih hampir sama dengan cara tadi, tapi bedanya untuk selang itu cuma di bagian margin error. Nah, perbedaannya adalah di margin error. Selebihnya itu sama, adalah berapa pendugaan titiknya, kita kurang berapa margin errornya. Nah, untuk proporsi ini kita menggunakan tabel Z. Nah, di mana akar dari P duga kali Q duga per N, di mana Q duga itu adalah 1 kurang P. Nah, di sini kita tidak menggunakan sigma, standar deviasi, karena di sini kita menggunakan proporsi, karena proporsi itu tidak ada hubungan dengan si standar deviasi. Kita berhubungan di sini berapa banyak probabilitas dan berapa yang komplement dari probabilitas kita yang ada. Nah, sebagai suatu contohnya, di sini kita ambil aja suatu acak 500 orang yang makan siang di sebuah restoran pada bulan Juli. Nah, dari 500 orang ini diperoleh bahwa 160 orang itu menyukai makanan laut atau seafood. Nah, tentukan selang 90% bagi proporsi sesungguhnya orang menyukai makanan laut untuk makan siang di restoran itu pada bulan Juli. Nah, terlebih dahulu kita harus menduga titik. Nah, kalau ada kita mau menduga interval, berarti kita harus menduga titik terlebih dahulu. Jadi, pendugaan titiknya wajib, yaitu P duga itu adalah 160 per 500. Ini artinya banyak orang yang suka sifat adalah 160 dari 500 orang yang ada. Jadi, peluangnya itu adalah 0,32. Nah, kita harus cari juga berapa Q duga. Q duga itu adalah 1 kurang P duga. Dapatlah hasil untuk Q duga kita adalah 0,68. Nah, karena selang kepercayaan kita 90%, maka alfa kita adalah 10%. Nah, jadi dari 90% yang percaya, berarti yang tidak percaya adalah sebanyak 10%. Nah, jadi alfa kita adalah 0,1. Dengan menggunakan tabel Z, nah ini menggunakan tabel Z, kita peroleh hasilnya ini. Ini bisa dicek sendiri menggunakan tabel Z yang ada. Nah, setelah kita peroleh data ini, kita langsung bisa masukin ke rumus yang ada. Nah, masukin rumus yang ada, dapatlah di sini nilai proporsi kita itu adalah 0,2857 sampai 0,3543, yang artinya proporsi untuk menyatakan orang yang menyukai makanan laut di restoran tersebut pada bulan Juli berada di antara
0,2857 sampai 0,3543. Nah, seandainya nih di situ ada misalkan pengunjung baru ada sebanyak 10.000 orang. Ya 10.000. Nah, berarti bisa kita kalikan di sini. Berarti kemungkinan peluang orang yang datang itu ada sebanyak 2.857 sampai 3.543 orang. Jadi yang bakal makan seafood di situ adalah sebanyak 2.800-an sampai 3.500-an orang. Jadi kalau misalkan kita udah tahu nih berapa banyak kemungkinan orang yang suka, jadi untuk kita membeli bahan baku, misalkan kita ingin menjual kepiting, nah kita bisa menyiapkan berapa kepiting yang ada, karena di sini ada sebanyak 2.857 orang yang ingin datang, berarti bisa jadi kita menyiapkan kepitingnya itu sebanyak 3.000, jadi 3.000 untuk di bulan Juli tersebut. Jadi itu untuk mengantisipasi. Nah, misalkan di daerah tersebut cuma ada 2.000 kepiting, kita bisa mengorder ke tempat lain supaya jadinya 3.000. Nah, ini sih kegunaan dari selang kepercayaan. Nah, di sini kita juga mengenal yang tabel Q kuadrat yang biasanya bakal digunakan di materi selanjutnya. Sebagai contohnya ini untuk cara membacanya, kita mau Q kuadrat dari 0,97 dengan derajat bebasnya adalah 9. Nah, kita cari tahu. 0,97 itu di sini di tabel kolom ketiga dengan degree of freedom-nya itu 9. Oh, berarti di sini. Di sini 0,97 adalah 9, 9 yang ini. Nah, jadi nilai tabelnya itu adalah, di sini adalah hasil dari irisannya 2,700. Nah, inilah hasil dari tabel Q kuadrat. Nah, untuk pendudukan variansi atau ragam, seperti kita ketahui, kalau misalkan notasi untuk ragam populasi itu adalah sigma kuadrat. Nah, pendudukan titik variansi sigma kuadrat itu adalah S kuadrat. Nah, ini adalah S kuadrat, ini adalah untuk sampelnya, dan sigma kuadrat adalah populasinya. Nah, dapat kita cari menggunakan ini. Ini adalah pendudukan titik. Nah, ini harus diketahui. Nah, sebagai contohnya kita ambil di sini misalkan kita punya data itu adalah 10 kaleng buah peach, hasil produksi sebuah perusahaan. Nah, di situ hasil dari volumenya itu adalah sebanyak ini. Nah, jadi bisa jadi di suatu perusahaan itu tidak benar-benar hasilnya itu benar. Nah, bisa jadi ada sedikit perbedaan. Nah, kita kan menduga titik bagi sigma kuadrat. Nah, kita ketahui bahwa jumlah banyak kaleng kita adalah N kita adalah 10. Nah, X bar kita adalah 46,12. Nah, ini tidak saya uraikan di sini. Bisa kita gunakan data sebelumnya. Jadi, di sini adalah hasil langsungnya aja. Nah, pendudukan titik bagi sigma kuadrat itu adalah S kuadrat. Dapat kita uraikan. Kita dapat menggunakan rumus yang ada ini. Nah, diperolehlah S kuadrat kita adalah 0,286. Nah, jadi dugaan titik bagi sigma kuadrat kita adalah 0,286. Jadi, ragam kita 0,286. Nah, selanjutnya ini kita tentang pendugaan interval. Nah, jadi hampir sama juga sama pendugaan interval sebelumnya, tapi bedanya untuk karena di sini ragam, karena pakai kuadrat, jadi kita lebih menggunakan Q kuadrat. Jadi untuk selang sebelah kirinya adalah N kurang 1 S kuadrat per Q kuadrat alpha per 2, sedangkan sebelah kanannya adalah N kurang 1 S kuadrat per Q kuadrat 1 kurang alpha per 2. Nah, ini untuk sebelah kanannya. Nah, sebagai contohnya aja langsung, kita masih menggunakan yang tadi, kita 10 kaleng buah peach dengan data-datanya sebagai berikut. Nah, buatlah selang kepercayaan 95% bagi ragam volume kaleng buah peach. Nah, S kuadrat kita tadi, di sini kan udah kita cari ya pendudukan titik kita tadi, S kuadratnya adalah 0,286, di mana jumlah kalengnya itu ada sebanyak 10 kaleng, dan derajat kebebasannya itu adalah N kurang 1 adalah 9. Nah, karena selang kepercayaan kita 95%, maka alfa kita adalah yang menolak adalah sebanyak 5%, sehingga dengan menggunakan tabel, kita carilah Q kuadrat alfa per 2 dengan derajat bebas 9, terus 19,023. Dan kemudian untuk 1 kurang alfa per 2, itu 0,97 adalah 2,700. Nah, ini bisa dicek ke tabel Q kuadrat tadi. Nah, setelah diperoleh, kita bisa masukin ke rumus ini selang kepercayaannya. Nah, kita masukin berapa N-nya, berapa S kuadratnya, dan berapa Q kuadrat alfa per 2-nya. Nah, diperoleh di sini sigma kuadratnya adalah 0,135 sampai 0,957. Jadi, kemungkinan ragamnya itu berada di antara 0,135 sampai 0,953. Nah, itu tentang pendugaan interval untuk ragam.
Nah, ini adalah latihan materi mengenai 3 materi tadi tentang pendugaan nilai tengah, pendugaan proporsi, dan juga pendugaan variansi atau ragam. Nah, ini dapat dikerjakan untuk yang dan dapat dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, sekian tentang pendugaan parameter mengenai uh, pendugaan dengan satu populasi. Artinya di sini masih menggunakan satu parameter. Dan untuk selanjutnya itu kita akan tentang pendugaan parameter dengan dua populasi yang akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya.